الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا وأنزل على عبده كتابا عجبا فيه من كل شيء حكمة ونبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد المصدوق وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله الأزكياء العظام وأصحابه المجاهدين الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي الملك العلام فيا عباد الله أوصي نفسي أولا الخاطئة وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Adzim. Sidang jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan kesyukuran yang setinggi-tingginya. Kita memuji Allah dengan pujian yang sedalam-dalamnya. Kehadiran kita semua di masjid ini tentunya diantar oleh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh pekerjaan mereka, perdagangan mereka dan jual beli mereka dari mengingat Allah, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat hartanya. Kita bersalawat kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang rasul di muka bumi ini yang begitu mencintai umatnya, begitu menginginkan keselamatan kepada umatnya, melebihi tingginya kecintaan Rasulullah kepada kita umatnya. Kita semua akan melintasi sirat para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah adalah manusia yang pertama melintasi sirat. Kemudian setiap ada umatnya yang melintasi sirat itu, beliau selalu berdoa di ujung titian itu, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan umatku, Ya Allah selamatkan umatku. Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan kita di hari Jumat ini, mari kita melihat kembali penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah
Carilah, berusahalah sekuat tenaga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuntutlah dari apa yang Allah telah berikan kepadamu untuk kebahagiaan negeri akhirat kita. Ayat ini mengetuk hati nurani kita semua, karena banyak di antara manusia yang terlalu ke kiri, yang di kepalanya hanyalah dunia semata. Tidak pernah terlintas di dalam pikiran dan hatinya, kita ini dari mana, mau ke mana, bagaimana nasib kita di sana, apa yang kita bawa ke sana. Mereka adalah orang-orang yang dalam hidupnya punya semboyan, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'usin. Tiada lain kehidupan kita kecuali di dunia ini. Ku miteri linoe tuo, ku tom miteri linoe mate, dek gagaria sekebangkitan. Tidak ada yang namanya hari dibangkitkan. Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah memulai peringatannya pada ayat ini? Karena disadari, kita menyadari bersama bahwa perjalanan ke akhirat itu adalah perjalanan yang panjang. Selepas kepergian kita di dunia ini, yatba'ul mayyitu salasatun, yaitu tomate telu pangantarana, maluhu wa ahluhu wa amaluhu, waramparanna keluargana ammalakna, fayarji uthnani wa yabqa wahidun, lisutu dua menyengisedi. Yarji'u ahluhu wa maluhu, lisunitu waramparanna wotona motorokna, lisumanan ni keluargana anakna, wa yabqa wahidun menyenitu sedi, ia naritu amaluhu ammalakna. Dan orang yang sudah meninggal, yang telah meninggalkan dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terputus semua amalnya. Tidak ada yang bisa kita kirimkan kepada orang yang telah meninggal, yang telah pergi, karena mereka telah selesai dari urusan dunianya ini, kecuali tiga. Idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalasin. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariahnya. Itu yang akan mengalirkan pahala penerang kuburan mereka. Au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmunya yang pernah diajarkan kepada orang lalu memberikan manfaat kepada semua orang. Au waladun salihun yad'u lahu, atau anak saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, musamana mui koronasan nabi tak keneria setau manang, siapa itu orang yang mandul, kata Rasulullah. Sahabat menjawab, tau manangnya itu tau de gaga anak nasrullah ta'ala. Orang yang mandul itu orang yang tidak punya anak, wahai Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, batu jumu tu nasen naikia ria sengeto manang jalan naga mata nasen nabita ya nari itu tau mapunai anak maiga anak no maselengkane banyak anaknya, tapi tidak ada satupun dari anaknya itu yang mampu memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dek menaga kambole mappamole de mappapole desen di dua itu matoa pajajanna, tidak ada yang pandai mendoakan kedua orang tuanya. Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan ke akhirat ini membutuhkan akidah yang benar, tauhid yang murni, yang terbebas dari segala bentuk perkara-perkara dan hal-hal yang bisa meruntuhkan kesucian dan kemurnian akidah kita. Karena itulah agama selalu membimbing kita. Di dalam urusan agama kita, hal sa'altal ulama'an amri dinik, pernahkah kita bertanya kepada alim ulama kita yang benar, yang jujur tentang urusan agama kita? Puramiga ritanai panritata toacata riurusan agamata panritata malempue. Pernahkah kita bertanya supaya tena kau maselengkadir, supaya kita tidak sembarang berbuat? Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innal Islama bada'a ghariba, yaitu selenge di pambulan naria semete kalele. Islam di awalnya ini dianggap aneh, sesuatu yang asing. Aga sitemu tihirang ma itu Muhammad. Apa yang kau bawa itu Muhammad? Ajaran apa yang kau bawa itu? Tidak ada yang tersisa dari adat istiadat nenek moyang kita, semua disikat habis. Wa sayaudu ghariba. Islam ini akan datang suatu masa akan menjadi asing di tengah orang banyak. Ketika kita berusaha menegakkan agama kita di tengah orang banyak, berusaha memelihara sunnah Rasulullah SAW, kita ini dianggap orang aneh, kita dianggap orang asing. Tetapi kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang yang dianggap asing karena memelihara sunnah Rasulullah SAW, karena berusaha menegakkan agama ini. Siapa mereka kata Rasulullah? Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang yang berusaha menjaga, memelihara sunnah Rasulullah SAW, sementara orang lain berusaha mencela, meruntuhkan, bahkan merusak sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan ke akhirat ini membutuhkan amal soleh, ibadah yang berkesinambungan. Perjalanan ke akhirat membutuhkan kepada kita kesucian jiwa dan pemikiran kita, menjaga kesucian hati kita, pemikiran kita. Al halalu bayyinun, yaitu anu halal man nassani nasan nabitta. Perkara halal itu sudah jelas sejelas-jelasnya. Sudah dijelaskan di dalam ayat, sudah dijelaskan di dalam petunjuk Rasulullah SAW. Wal haramu bayyinun, makutotu rasanya perkara haram manassamana ni masalengkada ribahanna. Wa bainahuma al musyabbahat, rifallawaganna karyasmu syubhat, perkara yang sama yang hukumnya tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam ayat ataupun petunjuk Rasulullah SAW. Faman ittaqa al musyabbahat, siapa yang memelihara diri dari perkara yang syubhat, ada sikap kehati-hatian di dalam dirinya, atau menjauhi perkara-perkara yang dianggap syubhat seperti itu, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, sungguh mereka kata Rasulullah telah menjaga kesucian dirinya, memelihara kehormatan dirinya dan kesucian agamanya. Wa man waqa'a alaihi fi syubhat, tapi orang yang senantiasa terperangkap, terjerumus ke dalam perkara-perkara yang seperti itu, Qara'in yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang menggembala di tanah larangan. Nah, pada tahu mat tampanang yengi bembena ripi tahu galumna tahu, seperti orang yang mengikat ternaknya di pematang sawah orang. Yusyak wa yuwaqi awalaihi, dikhawatirkan lambat laun ternaknya itu akan merusak tanaman orang. Orang yang senantiasa terjun dalam perkara-perkara seperti itu lambat laun akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala inna lil maliki al-hima, sesungguhnya raja punya tanah larangan kata Rasulullah. Ala wa inna himallahi fi ardihi al-hurma, tanah larangan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah segala yang bisa mendatangkan kemurkaan, kebencian atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ketahuilah kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah rilalanna wa takaleta iye, angkasi tekke daging, ada segumpal daging. Idza solahat solahal jasadu kullu, kalau bagus-baguslah seluruh tubuh kita. Wa idza fasadat, tapi kalau rusak, fasadal jasadu kulluhu, rusak seluruh tubuh kita. Ala ketahuilah wahyal qalb, itu adalah hati kita. Perjalanan ke akhirat kita sekali lagi membutuhkan hubungan yang baik dengan sesama saudara-saudara kita. Hablum minallah wa hablum minan nas, harus selalu kita pelihara. Hubungan vertikal dan horizontal kita harus berjalan dengan baik. Jangan sampai ukhuwah yang selama ini kita gaung-gaungkan seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan, kelompok merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar di antara golongan kelompok yang lain. An-nasu banu Adam,
Manusia ini adalah anak cucu Adam, kata Rasulullah SAW. Dan manusia ini hanya dua, mukminun taqiyun, orang yang beriman bertakwa dengan baik kepada Allah, atau fajirun syaqiyun, pendurhaka, orang yang selalu merasakan dosa dan pelanggaran, dan mereka adalah orang-orang yang celaka. Mari kita berbuat untuk akhirat kita para jamaah, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan dunia kita para jamaah, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang terlalu juga ke kanan. Dia lupakan dunianya. Padahal dia punya tanggungan, dia punya anak, punya istri, menunggu wangsit dari langit. Tidak mungkin kita hanya sujud siang malam saja tanpa kita mau melakukan ikhtiar usaha, karena sekarang kita berada di dunia ini. Konsep tawakal yang dibangun oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya itu didahului oleh ikhtiar, ada usaha yang mendahuluinya. Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan kepada kalian nikmat sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada seekor burung. Dia berangkat tinggalkan rumahnya pagi-pagi dalam keadaan perut kosong, lalu pulang membawa makanan. Ada juga yang bisa dia bawa untuk dia beri makan kepada anak-anaknya di sarangnya. Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kata Rasulullah, orang yang masuk ke hutan lalu dia memikul kayu bakar, lalu dia jual untuk menghidupi anak istrinya, itu jauh lebih mulia sekalipun dianggap rendah oleh sebagian orang daripada dia datang meminta-minta kepada orang apakah dia diberi atau tidak. Artinya dunia jangan kita lupakan. Jangan kita lupakan dunia kita. Di sinilah Islam membangun konsep tawazun, keseimbangan dunia dan akhirat kita. Kemudian yang terakhir, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ihsan adalah menempati urutan tertinggi, iman, Islam dan ihsan. Kalau orang sudah punya ihsan, dorongan untuk berbuat baik akan melahirkan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat orang banyak ataupun tidak, keinginan untuk selalu berbuat baik itu ada. Dakwah inilah yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Musa alaihissalam kepada Qarun dengan segenap kekayaan harta yang mereka punya, yang dia punya. Diajak oleh Nabi Musa, berbuat baiklah dengan hartamu, karena dengan kekayaanmu yang demikian hebat, demikian banyak, demikian besar, itu peluang surgamu besar. Berapa banyak orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan uluran tanganmu, tetapi dengan keangkuhannya, dengan kecongkakannya, qala innama utitu ala ilmin indi, ia madeng uruntu waran paraku de gaga urusan na fuange sangadina ama cangekku si mata. Sampai sejarah mencatat bahwa di muka bumi ini pernah ada orang yang punya kekayaan yang demikian hebat itu ditenggelamkan oleh Allah di tengah tumpukan hartanya. Dakwah ini disampaikan pula oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, raja di raja, penguasa pada saat itu. Jadi penguasa, raja di raja. Diajak oleh Nabi kita yang mulia Nabi Musa untuk menyembah Allah, tinggalkan segala bentuk dosa dan pelanggaran kesoliman di muka bumi. Yuzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum, tapi dengan kecongkakan, dengan keangkuhannya. Ij'alli sorha la'alli attali'u ila ilahi Musa, bikinkan saya menara, saya hendak menantang tuannya Musa, saya hendak bertemu dengan Tuhannya Musa, saya hendak menantang dia. Padahal kata Nabi Musa alaihissalam, wahai Fir'aun, engkau adalah seorang raja di raja, engkau seorang penguasa, kau punya segala-galanya untuk berbuat baik, kau punya harta, kau punya pengaruh, kau punya kekuasaan, kau punya massa, kau punya orang yang demikian banyak untuk bisa kau pengaruhi. Jangan itu menjadikan kau berbuat kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hirauan ini tidak diabaikan oleh Fir'aun pada saat itu, sampai akhirnya sejarah kembali mencatat bahwa di muka bumi ini pernah ada seorang raja di raja, seorang penguasa yang punya segala-galanya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah Laut Merah.
Cukuplah para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian dari peringatan Allah Subhanahu dalam Quran surah Al-Qasas ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا ضلا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب حمي وغمي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هدانا الله وإياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته